Salam sejahtera bagi kita sekalian, sahabat GPIB dimanapun berada. Kembali berjumpa di dalam program Sapaan Pagi GPIB, edisi Kamis 29 Januari 2026 bersama saya, Pendeta Handri Yonatan. Saya adalah Pendeta Pelayanan Umum di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kita akan membaca Habakuk pasal 2 ayat 9-14. Sebelum kita membaca, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Biarlah kami mengawali hari ini ya Tuhan dengan tuntunan firman-Mu. Kami percaya Roh-Mu yang kudus membuka mata dan pikiran kami, sehingga kami mengerti bacaan dan renungan kami pagi hari ini. Amin. Habakuk pasal 2 ayat 9-14 yang menyatakan, sungguh celaka orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan kediamannya di tempat yang tinggi, supaya terluput dari genggaman malapetaka. Engkau telah merancangkan celah atas rumahmu ketika engkau menghabisi banyak bangsa, dan dengan demikian mencelakakan dirimu sendiri. Sebab batu berteriak dari tembok, dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Sungguh celaka orang yang mendirikan kota di atas darah dan mengokohkannya dengan ketidakadilan. Sesungguhnya, bukankah dari Tuhan semesta alam bahwa bangsa-bangsa bersusah payah untuk api dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia? Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutupi lautan. Demikian pembacaan Alkitab kita, terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB dimanapun berada, seringkali di dalam kehidupan kita ada momen kita bertanya, mengapa hidup yang kita jalani tidak baik-baik saja? Sementara ada orang yang lebih jahat daripada kita, ada orang yang berbuat tidak baik, hidupnya justru lebih baik dari kita. Ada orang yang hidupnya menindas orang lain, tetapi kemudian justru lebih beruntung dari kita yang kita rasa hidup kita baik-baik saja. Kita rasa kita ikut apa yang Tuhan mau. Nah, ini adalah perenungan yang mendalam, sama seperti apa yang dirasakan oleh Habakuk ketika ia merenungkan kenapa bangsa Israel yang merupakan umat pilihan Allah, yang merupakan umat yang dikasih Allah, justru ditindas di bawah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Justru dijajah oleh orang-orang yang berbuat tidak baik. Habakuk menggambarkan orang-orang ini sebagai orang yang mengambil laba dengan cara tidak halal. Orang yang mendirikan kota di atas darah. Justru orang-orang ini yang lebih berjaya, justru orang-orang ini yang menindas bangsa Israel, umat pilihan Allah. Inilah perenungan yang mendalam, pertanyaan iman yang ada di dalam batin kita. Ketika kita mengalami hal seperti itu, ketika kita merasa bahwa hidup kita yang baik, justru lebih tidak beruntung daripada mereka orang yang berbuat jahat. Nah, dari Habakuk ini juga, dari nats yang kita baca, kita mau belajar bahwa hari ini Alkitab mengajak kita merenungkan satu kebenaran Allah yang luar biasa, bahwa tidak ada kejahatan yang bisa menyembunyikan dirinya dari Tuhan. Bahwa di balik kemegahan, di balik kehebatan, yang terlihat kokoh, yang terlihat luar biasa, justru terdapat kerapuhan yang sangat mendasar. Segala sesuatu yang tidak dibangun di atas kebenaran sesungguhnya sedang berjalan menuju kesia-siaan. Semua yang tidak berkenan bagi Allah tidak akan ada artinya. Ini bukan sekedar ancaman yang kita baca, tetapi sebenarnya apa yang ditunjukkan oleh Habakuk yang kita baca tadi adalah janji pemulihan dari Tuhan sendiri. Bahwa Allah sendiri yang berkuasa atas kehidupan kita. Orang fasik mungkin memiliki momen, tetapi jelas tidak punya masa depan. Pemulihan Allah ditegaskan dalam bacaan hari ini dengan kalimat yang harusnya menguatkan kita semua. Habakuk mengatakan, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan.
Ini adalah pemulihan yang sebenarnya sudah terjadi, yang sudah dilakukan oleh Allah bagi bangsa Israel. Allah memulihkan dunia ini dengan kehadiran Juru Selamat Yesus Kristus. Dengan kehadiran Yesus, maka hubungan kasih dengan Allah kembali pulih di dalam Yesus Kristus. Ini menjadi kabar baik bagi kita semua, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Ketika kita memasuki akhir di bulan Januari, bulan pertama di tahun yang baru. Kalau sahabat GPIB masih memiliki luka, masih punya air mata yang membuat sedih, yakinlah bahwa Tuhan sudah berjanji hadir dengan kasih dan kesetiaannya, dengan keadilannya untuk memulihkan kita semua. Apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi kesulitan dan tantangan kita, itu punya batas waktu. Tetapi kasih Tuhan itu kekal abadi, tak lekang oleh waktu. Oleh karena Yesus Kristus sudah memulihkan hidup saya dan sahabat GPIB sekalian, kita diharapkan boleh tetap memilih hidup berkenan bagi Tuhan ketika orang yang lain hidup bersenang-senang dengan cara menindas orang lain. Hendaknya kita tetap memilih jujur ketika orang lain berbuat curang. Hendaknya kita boleh tetap mengasihi meskipun dunia di sekitar kita penuh dengan kebencian. Mari sahabat GPIB, kita awali pagi ini dengan janji pemulihan Allah. Tidak perlu risau pada kesuksesan yang dibangun di atas kesia-siaan. Percayalah bahwa kegelapan tidak akan pernah menang, tetapi sebaliknya justru cahaya kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidup kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi yang baru di dalam hidup kami. Kami menyadari kami adalah makhluk lemah. Kami penuh dengan kekhawatiran dan keraguan. Biarlah firman-Mu pagi ini boleh menguatkan kami, sehingga kami boleh sepenuhnya bersandar dalam iman percaya kami, bahwa pemulihan Allah senantiasa menguatkan dan meneguhkan kami. Demi Kristus Yesus yang sudah memulihkan hidup kami mulai hari ini, kami naikkan doa ini. Amin. Demikian sapaan pagi GPIB edisi Kamis 29 Januari 2026. Saya Pendeta Handre Yonatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa.